Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia Lentera Hati 107 FM, Ustadz Rahman yang selalu saya hormati, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam keadaan sehat, sehingga dengan kesehatan yang paripurna ini kita menjalankan ibadah juga dengan paripurna, dengan sempurna, dengan kesehatan yang prima. Kita bisa menjalankan aktivitas kita, mencari nafkah untuk keluarga kita, berdakwah, mengajak kebaikan kepada semua orang dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar setia Suara Pasuruan di program Lentera Hati, pada pertemuan minggu kemarin, pada hari Rabu minggu kemarin, kita sempat membahas tentang jenis-jenis penyakit. Setidaknya ada beberapa hal yang kami sampaikan kemarin. Yang pertama, bahwa penyakit itu bisa ada kalanya medis dan non medis. Di kategori yang kedua ini orang banyak bingung karena memang tidak bisa dicek lab, tidak bisa didiagnosa secara medis. Secara non medis, karena memang di jamiah kami Ruqyah Aswajah ini yang konsen terus berhadapan dengan orang-orang yang terdampak energi negatif dari non medis ini. Biasanya yang pertama karena gangguan energi negatif di luar. Energi negatif yang kami maksud adalah gangguan, godaan dari jin, setan dan teman-temannya, baik berupa sihir atau nama sejenisnya, baik istilah Arab atau istilah-istilah kita di Jawa ini. Ada santet, ada guna-guna, ada teluh, pelet, atau istilah-istilah Arab lainnya. Ada sihir tafrikoh, ada sihir mahabbah, dan lain sebagainya. Nah, kita konsen di istilah itu dan bagaimana, apa sebetulnya sihir itu, dan kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir, dan kemudian sebetulnya bagaimana caranya kita mengantisipasi ya serangan-serangan sihir, santet dan lain sebagainya dengan kekuatan bacaan dan kemampuan atas pertolongan Allah seperti apa, baik sebelum terkena atau setelah terkena sihir ini. Pendengar setia yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sihir sebagaimana yang banyak kita ketahui adalah kesepakatan antara tukang sihir dan setan, dengan ketentuan bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman dan kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan setan dan bala tentaranya kepada dukun pelaku sihir ini, dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Jadi kerjasama, perjanjian antara keduanya, pelaku sihir dengan setan yang dimintai bantuan, dan perjanjiannya ini untuk melakukan apa saja yang diminta pelaku sihir kepada setan. Tentu ini tidak gratis. Setan dan kawan-kawannya, jin dan kawan-kawannya yang melakukan perjanjian itu dengan para pelaku sihir ini melakukan perjanjian dengan imbalan tertentu. Ada kalanya imbalan-imbalan itu tentu
perjanjian itu tentu tidak akan menguntungkan manusia, tidak akan menguntungkan siapa saja yang melakukan perjanjian, ikatan perjanjian dengan setan dan jin, tidak akan menguntungkan manusia. Kalaupun permintaan itu dikabulkan, dituruti oleh setan, oleh jin, maka permintaan itu sama sekali tidak menguntungkan manusia. Misalnya ada seorang pelaku sihir yang melakukan sihir kepada manusia lainnya dengan bantuan jin dan setan, maka imbalannya adalah apa saja yang disukai oleh jin, dan para dukun harus mengeluarkan modal untuk melakukan membeli apa yang diminta oleh jin itu. Ada kalanya imbalan-imbalan itu juga, perjanjian itu juga berupa tumbal berdarah dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwa sihir itu adalah ikatan, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, mempengaruhi hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat, para pendengar setia. Di antaranya ada yang bisa mematikan, ada yang hanya sekedar membuat sakit saja, membuat seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya, atau memisahkan pasangan suami dengan istrinya, atau membuat salah satu pihak membenci lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintainya. Indikasi-indikasi sihir itu banyak. Secara fisik bisa kita tandai bersama, seandainya mendera pada kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari serangan-serangan sihir. Biasanya di lambung, perut, ulu hati terasa sakit, dan itu berlangsung terus-menerus. Di bagian kepala yang sakit, pusing dan berat menaun. Sudah pergi ke dokter namun diagnosanya tidak menunjukkan apa-apa. Di lapangan sering kami temui orang-orang yang semacam ini sudah berbagai macam pergi ke dokter berulang kali, tapi sakit pusing yang mendera kepalanya, atau berat di pundaknya, sakit di perut dan ulu hatinya terus-menerus dirasakan. Tapi hasil diagnosa yang dilakukan itu menunjukkan biasa-biasa saja, normal-normal saja. Ini berarti ada yang aneh. Ada yang aneh dan perlu ditangani secara intens. Diberikan obat apapun si pasien ini oleh dokter, sakit itu mungkin reda beberapa saat, kemudian sakit lagi bertahun-tahun. Atau yang saya katakan tadi, pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun lamanya tak juga dianugerahi seorang anak. Ini bisa kita patut dicurigai bahwa suami istri ini secara medis dalam keadaan normal, tidak ada apapun, bahkan subur, tetapi tidak dianugerahi anak, karena memang secara takdir Allah yang berhak memberikan anugerah itu. Tetapi secara ikhtiari, ya, kita wajib untuk mempelajari bagaimana ini ada tanda-tanda aneh tidak dikaruniai, dianugerahi seorang anak. Rahimnya sehat, suami pun demikian. Usaha apapun sudah dilakukan, tetap tidak menunjukkan hasil sedikit pun. Atau wanita yang sudah berusia lebih dari cukup,
untuk berpasangan suami dan istri, namun tidak menikah. Nah, indikasinya jika ada laki-laki yang ingin serius padanya selalu gagal dan putus. Ketika laki-lakinya yang suka, ada kalanya wanitanya yang tidak suka dan kemudian terpisah. Atau sebaliknya, atau bahkan kedua-duanya suka dan ingin melangsungkan khitbah ke jenjang pernikahan, kemudian ada saja halangan yang kemudian keduanya terpisah. Itu ciri-ciri. Atau mungkin melamar kerja kemana selalu ditolak. Tiap kali ada orang yang mau membantunya selalu gagal. Dan ini terjadi secara berulang-ulang dan sistematis. Atau bahkan pada diri kita emosi yang tidak stabil. Marah yang tidak bisa dikontrol. Selalu mudah marah dalam masalah sepele. Padahal urusannya hanya sekedar urusan sepele saja. Tapi emosi itu meledak-ledak dan terus dituruti emosi itu. Dan begitu seterusnya, urusan-urusan yang sepele mudah saja meledak. Itu indikasi bahwa itu tidak sekedar medis, tapi non medis yang dipengaruhi oleh energi sihir. Terkadang merasakan takut tanpa sebab, mencurigai orang lain dan merasa orang lain mencurigainya ketika ia keluar rumah. Rasa malas dalam ibadah, terutama sholat. Terkadang merasakan panas ketika ia hendak berwudu atau hendak sholat. Cepat merasakan kantuk ketika hendak beribadah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Seperti ini patut diduga terkena serangan sihir, santet, ataupun guna-guna, atau istilah lain yang kemudian orang yang terkena sihir, korban atau target sihir ini merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Para pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kemarin sempat saya kutip bahwa Rasulullah juga pernah kena santet. Ya, Rasulullah juga pernah kena santet. Dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma menceritakan, dulu ada seorang remaja Yahudi yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga datanglah beberapa orang Yahudi menemui anak ini, sampai akhirnya si remaja ini mengambil rontokan rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan potongan sikat rambut beliau diberikan kepada orang Yahudi yang berniat jelek kepada Rasulullah ini. Akhirnya mereka gunakan rambut ini sebagai bahan untuk menyihir Nabi. Nah ini para pendengar setia, bahwa sihir itu selalu menggunakan media, seringkali menggunakan media. Dan media yang digunakan untuk menyakiti Nabi ini adalah melalui rambut beliau dan ikatan sikat rambut beliau. Pelaku sihirnya adalah seorang Yahudi Bani Zurek, namanya Labib bin Asham. Simpul sihir yang biasa kami sebut dengan ikatan sihir ini atau buhul sihir ini, dari rambut tersebut ditanam di telaga milik Bani Zurek namanya Sumur Darwa. Karena pengaruh sihir ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, sehingga rambut beliau mudah gugur. Beliau seolah-olah melakukan sesuatu dengan istrinya padahal tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya beliau bermimpi, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua malaikat yang datang. Yang satu duduk di kepala beliau dan yang satu duduk di dekat kaki beliau. Malaikat pertama bertanya, apa yang terjadi dengan orang ini? Dia tersihir. Jawab malaikat kedua. Siapa yang menyihir? Tanya malaikat pertama, Labib bin Asham, orang Yahudi. Jawab malaikat kedua. Dengan apa dia disihir? Jawabnya dengan rambut dan potongan sikat. Di mana simpul sihirnya? Jawabnya
dibungkus kulit mayang kurma, ditindih batu di dalam sumur Darwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berangkat mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ke sumur Darwan dan mengambilnya, dan kemudian sumur itu ditutup. Dihancurkan buhul itu, ikatan-ikatan sihir itu, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali seperti semula. Apa hikmahnya dari Rasulullah yang terkena sihir ini adalah agar umatnya mengetahui bagaimana cara menangani sihir yang menimpanya kelak. Para pendengar setia dari pelajaran cerita yang dikisahkan ini, ketika Nabi juga terkena sihir, bahwa sihir itu menggunakan media apapun bentuknya, apa itu foto, maka saya sarankan kepada para pendengar setia jangan sering-sering mengupload foto di media sosial. Itu adalah sangat rentan sekali ketika ada orang yang jahat kemudian mempengaruhi kita melalui media foto. Ada kalanya melalui rambut, sebagaimana Rasulullah juga terkena hal itu dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan menghancurkan buhulnya, menemukan ikatan penyakitnya, medianya, atau melemahkan medianya, kemudian pengaruh sihir itu akan mereda. Salah satu caranya dengan itu, yakni dengan menemukan buhulnya. Yang ketiga, para pendengar setia, kita coba mengetahui bagaimana sih jenis-jenis sihir dan pengaruhnya seperti apa. Di istilah kita ada yang dikenal dengan santet. Santet ini adalah salah satu jenis sihir yang menurut pengakuan, ini pengalaman di lapangan, para dukun yang sudah bertaubat dan beberapa orang ahli di bidang yang santet ini adalah metode penyerangan jarak jauh, jenis bahan yang dipergunakan spesifik, umumnya barang mati atau tidak bernyawa seperti kain, jerami yang dibentuk semacam boneka, kemudian jarum, silet, pecahan kaca atau beling, batu, sapu, lidi, lilin atau gambar atau foto-foto targetnya, bisa berupa kembang juga, bisa berupa kemenyan dan lain-lain. Serangan ini dapat diketahui dari tubuh korban yang normal tanpa gejala yang terlalu terlihat oleh mata. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh serangan ini umumnya hanya lokal saja, bagian tertentu saja, dan pengerjaannya pun nyaris tidak meninggalkan tanda atau jejak. Yang kedua, ada istilah di kita itu namanya teluh. Metode ini merupakan kebalikan dari metode santet. Teluh sangat identik dengan yang selalu membawa unsur yang bernyawa seperti binatang. Cara kerja ilmu ini adalah dengan merubah suatu bentuk tertentu menggunakan ilmu khusus. Cirinya dapat dilihat secara kasat mata, orang awam pun bisa melihat. Gejalanya seperti terlihat cahaya, umumnya seperti api atau cahaya berwarna merah, melesat masuk ke rumah target, atau jika malam hari sering terdengar suara seperti ini, benda jatuh, ketebuk, nah, seperti di atas rumah kita di genteng, kemudian seperti suara pasir yang dilempar, di pengalaman cerita orang-orang yang kena korban sihir teluh ini, ada sering kali terdengar suara luar itu di rumahnya, kemudian seperti pasir jatuh dari atas genteng ke bawah, seret gitu. Atau ada suara yang memanggil-manggil di luar rumahnya, mengetuk-ngetuk memanggil namanya, ketika dilihat tidak ada orangnya dan lain sebagainya. Ada istilah ketiga, guna-guna. Lebih identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan, biasanya minuman, pakaian,
Contoh, si fulan sangat jahat kepada kita. Tiba-tiba dia memberi makanan kesukaan kita. Saat kita makan, maka pengaruhnya akan merasuk dan mengunci pertahanan tubuh kita. Dan bisa terjadi sleep forever katanya. Sleep forever. Tiba-tiba si fulan memberi kita baju, pakaian. Setelah kita memakai pemberiannya, feeling kita merasakan yang tidak enak. Dan umumnya meninggal karena kecelakaan. Sering kami jumpai di lapangan juga cerita-cerita dari orang-orang yang kami tangani. Orang-orang yang terkena guna-guna ini biasanya dia mencelakai korban dengan kecelakaan. Karena apa yang dia pakai, apa yang dia makan mempengaruhi perasaan dan pikirannya. Kebingungan ia rasakan, kemudian terjadi sesuatu di jalan dan lain sebagainya. Bukan hanya di perjalanan, ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, kemudian dia terkena reruntuhan atau apa saja yang mencelakai dia. Karena sihir, sekali lagi, secara umum ini menyerang pikiran kita. Pikiran yang optimis kemudian menjadi pesimis. Pikiran yang selalu husnudzon kepada orang, memandang baik orang lain, kemudian selalu merasa curiga kepada setiap orang. Dan pikiran-pikiran semacam ini kemudian memunculkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita, baik secara fisik maupun non fisik. Ingat bahwa penyakit itu berawal dari pikiran kita, hati kita yang kotor, kemudian mempengaruhi metabolisme tubuh, kerja jantung, peredaran darah tidak aktif, tidak lancar, kemudian ini berpengaruh kepada organ tubuh yang lainnya, maka memunculkan penyakit. Maka itu adalah target utama pelaku sihir untuk melukai korban dengan pikiran yang dikacaukan, sehingga terjadilah sesuatu kayak terkesan alami, tapi faktor utamanya adalah sihir. Para pendengar setia Lentera Hati 107 FM Suara Pasuruan, ada istilah lain yang sering juga kita dengar, ada istilah pelet. Ini istilah kita, pelet, atau dalam bahasa Arabnya sering kita gunakan dengan istilah mahabbah. Tapi pelet mempunyai konotasi negatif. Adalah ajian atau mantra untuk mempengaruhi pikiran seseorang yang berlainan jenis, agar si korban mencintai si pelaku pelet tersebut yang asalnya tidak suka atau membencinya. Wasilah atau perantaranya terkadang menggunakan makanan juga, minuman, bekas pakaian korban, ataupun dengan asap rokok. Foto juga bisa, nama juga bisa, hanya sekedar alamat juga bisa. Asalnya benci menjadi mencintai. Asalnya, makanya saya sarankan di forum ini, melalui Suara Pasuruan ini, bahwa penyakit itu dimanapun ada. Sihir itu kita anggap dimanapun ada. Kita percaya semua itu ada. Pelaku-pelaku jahat, pelaku-pelaku sihir, setiap apapun ada. Kita tidak memperdulikan itu adanya sihir, pelaku sihir, baik yang mencelakai kita ataupun tidak. Kita tidak memperdulikan itu. Baik ada orang yang memuji kita atau mau menjahati kita, mencelakai kita, kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan sekarang itu, adakah kita punya kesiapan untuk menahan, mempertahankan, mempersiapkan diri dengan ibadah kita kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk setiap hari, setiap saat kita melakukan zikir, ibadah. Dalam rangka apa? Salah satunya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang yang jahat,
dalam banyak kesempatan di bacaan Rotibul Haddad itu disampaikan ada bacaan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertahanan diri kita, mohon kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang mencelakai kita. Para pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sihir tafrikoh dalam istilah Arabnya. Ya, media yang digunakan biasanya jin tafrik. Biasanya digunakan pada seseorang suami istri yang dicelakai orang lain untuk terpisah. Seorang kerabat yang saling mencintai karena Allah kemudian terpisah. Dan lain sebagainya. Sihir-sihir semacam ini sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beliau banyak menceritakan tentang sihir, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut dan lain sebagainya dan seterusnya tentang masalah sihir tafriqah. Maka iblis menugaskan secara khusus kepada setan-setan di rumah tangganya untuk mengganggu beliau, apalagi diintervensi oleh para dukun sihir ini ya untuk memisahkan keduanya. Maka ini sangat beruntung setan ini kemudian ditugasi secara khusus oleh iblis untuk memisahkan suami istri, tapi kemudian ada tujuan yang sama juga, visi yang sama juga para dukun sihir ini untuk memisahkan suami istri. Ini sangat kuat sekali. Maka siapa saja, di mana saja para pasangan suami istri, mudah-mudahan kalian semuanya para pendengar setia ini yang sudah mempunyai pasangan resmi suami istri ya diawetkan oleh Allah. Amin. Diberikan kesabaran mengarungi bahtera rumah tangga ini, karena memang cobaan itu sangat beragam sekali. Salah satunya adalah intervensi orang lain yang tidak suka atas kerukunan suami istri ini, dan dengan segala cara memisahkan, salah satunya dengan sihir tafrik ini, sihir pemisah antara suami dan istri, atau sihir pemisah antara seseorang dengan seseorang lainnya yang berteman lama, tapi karena iri orang lain terhadap kesetia kawanan kedua orang ini kemudian dipisahkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pemaparan ini memberikan manfaat bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan ini tidak menilai apakah pengaruh itu memberikan manfaat atau mudarat kepada orang lain, tetapi kemudian lebih pada penjagaan diri, bisakah kita bermanfaat kepada orang lain. Yang bagian akhir nanti mudah-mudahan saya sampaikan bagaimana sebetulnya menjaga pengaruh dari sihir, baik sebelum, ketika, atau sesudah terkena dampak sihir ini. Bagaimana cara penjagaannya dan apa saja yang harus dibaca. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa menyimak dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih disampaikan atas kajiannya dan pemaparannya tentang bagaimana itu sihir, seperti apa yang beliau sampaikan. Baik pendengar, kami tunggu atensi Anda melalui dialog interaktif di 081334935068 atau masuk ke WhatsApp saya sendiri, karena untuk di radio masih belum bisa dipakai. Ini rupanya sudah ada masuk Ustadz. Yang pertama tuh 2, 3. Coba kami baca dulu yang dari siapa ini, Bu Haja Zulekho di Sidoarjo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz mau tanya, apakah boleh waktu baca Al-Quran naruh air didoain doa Al-Quran diminum untuk kesehatan untuk anak supaya jadi anak yang cerdas? Mohon penjelasannya atau solusinya gimana Ustadz? Kami selalu melakukan itu dalam ruqyah masal, ruqyah mandiri. Kita menggunakan media air untuk sebagai bahan pengobatannya, media air putih atau air mineral. Ya, karena Rasulullah juga pernah melakukan itu ketika Rasulullah mendapati putrinya yang sakit, kemudian dibacakan Al-Quran kepada air itu, ditiupkan, dihembuskan, kemudian diminumkan kepada putrinya yang sakit. Ya, dan kami pun melakukan itu akan menjadi hal yang rutin, yang wajib ketika ruqyah masal media air. Ingat, apapun bentuknya yang dilakukan ketika ruqyah itu semuanya selain Allah itu adalah media, wasilah kita. Tujuan utama kita mengharap kesembuhan, berdoa agar Allah memberikan perlindungan dari penyakit, mengangkat penyakit. Apapun medianya, kalaupun itu diperkenankan, yang penting bukan media yang najis, bukan media-media yang diharamkan oleh syariat. Kita menggunakan media Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kita menggunakan media doa, itu bagian dari media juga. Kita menggunakan media air, itu bagian dari wasilah kita agar air yang nampak ini, kemudian kita ketahui bersama bahwa menurut penelitian air putih ini bisa menyimpan pesan. Yang aneh juga, ada seorang peneliti dari Jepang, kemudian dia mengatakan sesuatu yang baik kepada air ini, kemudian ketika teliti partikel air ini mengembang secara teratur dan indah. Ketika dibacakan sesuatu yang jelek, partikel air ini mudah pecah dan tidak beraturan. Ini menunjukkan bahwa air ini bisa menyimpan pesan, bisa menyimpan pesan. Apalagi kita bacakan Al-Quran, apalagi ayat-ayat khusus untuk penyakit di Al-Quran dan kemudian tersimpan di air itu, kita minum ataupun kita hirup uap udaranya dan bermanfaat pada tubuh kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu Ustaz Rahman. Baik, demikian untuk Bu Haja Zulekho yang ada di Sidoarjo. Berikutnya kami baca lagi, ini ada dari siapa nih? Mas Syaifur Rahmat di Gedang Jeruk Purut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara agar kita mengetahui ciri-ciri orang yang kena penyakit sihir atau santet, dan bagaimana cara agar kita terbebas dari serangan sihir atau santet itu? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Nggih, monggo Ustaz. Alhamdulillah, dari Mas Syaifur Rahmat Gedang Jeruk Purut, Gempol. Dari Gempol. Tadi ciri-cirinya sudah saya jelaskan. Ya, seringkali tidak bisa diindra atau dicek lab secara medis, tidak bisa didiagnosa secara seringkali, meskipun kemudian merambah ke fisik dan bisa didiagnosa secara medis. Biasanya sihir secara umum ini menyerang pikiran dan kemudian kacau balau, menyendiri, antisosial, ya lebih suka menyendiri. Secara fisik dirasakan di perutnya yang sakit terus menerus, pundaknya terasa berat, ulu hati, sampai di area kepala bagian belakang ini terasa berat, pusing, terus menerus menaun. Ya. Atau sihir-sihir yang lain, emosionalnya tidak stabil, mudah marah. Ya, padahal urusannya hanya sepele saja, sangat sepele dan bisa diselesaikan secara baik-baik.
ya, tapi karena tidak stabil emosinya, pengaruh dari sihir itu memuncak, mudah marah, temperamental, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya semacam itu. Bagaimana cara menanggulanginya? Ini sangat penting sekali. Ada 3 hal. Yang pertama, menanggulangi sihir sebelum terjadi. Sebelum terjadi sihir, setiap kita setidaknya melakukan ini. Yang pertama, rutinkan sholat berjamaah di masjid ataupun di rumah bersama keluarga. Ini untuk menjaga pengaruh jahat dari sihir. Yang kedua, sholat sunnah, rawatib dan lainnya. Rutin dan istiqomahkan membaca wirid pagi dan sore hari. Bisa wirdul latif, ratibul haddad, karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, istighosa, tahlil, dan bacaan-bacaan wirid lainnya atau zikir lainnya, ya, membaca ayat kursi sebelum tidur. Kebiasaan kami adalah membaca ayat kursi, bisa 1 kali saja. Di bagian akhir ayat kursi itu, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, diulang-ulang sampai 3 atau 7 kali, ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau dalam rangka pemagaran. Membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah di awal malam. Membaca surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di awal malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah dibaca. Bahkan di rumah sering-sering dibaca untuk menetralisir energi negatif yang di rumah. Kami sering melakukan itu. Berikutnya, melanggengkan bacaan ta'awudz, perlindungan diri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan itu biasanya rutin ada di Ratibul Haddad, di Istighosa itu biasa ada ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang semacam itu, dan itu dilakukan secara rutin. Insya Allah kalau bagi pendengar yang rutin melakukan istighosa, rutin, sholawatan, tahlilan, ya, di tahlilan juga ada di akhir surat Al-Baqarah itu seringkali dibaca. Insya Allah atas kesadaran kita, kekuatan kemauan kita dan pertolongan dari Allah, kita semuanya yang biasa melanggengkan wirid zikir dan lain sebagainya akan diberikan perlindungan oleh Allah. Sama. Oke. Baik, demikian untuk siapa tadi, Mas Syaifur Rahmat yang ada di Gedang Jaya Purut. Ini ada masuk lagi 1, 2, 3. Yang pertama dari Abdullah di Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kenapa prestasi jin jahat itu memisahkan hubungan suami istri yang harmonis sebelumnya, kok bukan memurtadkan? Itu percakapan Raja Jin kepada bawahannya. Mohon penjelasannya, dan bagaimana hakikatnya penyembuhan penyakit melalui pemindah ke hewan. Apa di syariat di syariat Islam di zaman Nabi, karena di kelompok sebelah itu diharamkan karena menyakitkan si hewan tersebut. Atas penjelasannya diaturkan, terima kasih. Matur suwun kepada Mas Abdullah dari Bangil. Jawaban kami sesuai yang ada, yang kami alami, ya, yang kami lakukan. Yang pertama, kenapa harus melakukan hal itu melalui suami istri? Rasulullah pernah bersabda bahwa rumah tangga itu adalah hal yang penting. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Seandainya banyak konflik, karena memang konflik dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa, tapi secara sistematis, secara teratur bisa kita lakukan.
Tapi kalau karena pengaruh sihir ini tidak secara sistematis terkonsep untuk menyelesaikan, malah tambah ambaradul. Karena rumah tangga ini madrasah pertama bagi anak-anak kita, pendidikan pertama bagi anak-anak kita, kebiasaan karakter anak-anak terbangun dengan melihat orang tuanya. Orang tua tidak terlalu capek-capek untuk ngomong menasihati, lihat bagaimana tingkah orang tuanya. Kalau tingkah orang tuanya melakukan hal yang baik, maka anak akan terbiasa melakukan hal yang baik. Terbiasa melakukan sholat berjamaah dengan melihat orang tuanya. Terbiasa dengan ucapan yang baik, dengan melihat dan mendengarkan perkataan orang tuanya, kedua orang tuanya. Sangat pengaruhnya sangat besar sekali, maka ini menjadi target utama jin dan tentaranya. Target utama, kalau suami istri terpisah, ya maka amburadul, anak-anaknya akan menjadi trauma atau mungkin juga broken home, tidak kerasan di rumah. Dia akan punya kegiatan sendiri di luar sana, lebih kerasan di luar sana. Kalau sudah semacam itu, maka berantai kerusakannya tidak hanya suami dan istrinya, tetapi anak-anaknya. Tidak sekedar anak-anaknya juga, ya hubungan kedua orang tuanya ini, orang tuanya suami, orang tuanya istri, mertua ini akan rusak juga dan lain sebagainya. Maka kerusakan itu akan berantai dan berurut, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi jin, setan, iblis yang memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan keduanya dengan sihir tafrik atau juga bekerjasama dengan para dukun sihir ini. Yang kedua dari Mas Abdullah, kami tidak biasa menggunakan semacam itu, memindah penyakit ke hewan, tidak biasa dan dilarang. Betul, karena menyakiti hewan. Tidak. Kenapa harus melakukan itu dengan memindah penyakit ke hewan, kemudian hewannya juga terasa sakit? Kenapa tidak langsung dibuang saja dengan mohon kepada Allah tanpa media-media yang seperti itu? Artinya kami tidak menggunakan praktek semacam itu untuk menetralisir penyakit. Kami sekedar membaca Al-Quran saja yang dituntunkan oleh guru-guru kami, kemudian kita mohon kepada Allah. Kalaupun ini diberikan kesembuhan oleh Allah, maka tidak lebih dari karena memang pertolongan dari Allah. Kalaupun belum, karena memang Allah berkehendak lain kepada pasien ini, kepada margi-margiyah ini, maka bertawakallah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kira-kira demikian Ustaz. Baik, demikian untuk Mas Abdullah yang ada di Bangil. Untuk berikutnya Bu Yusra Purwotati. Assalamualaikum, minta nomornya Ustadz Muzaki, sudah saya kirim. Berikutnya ini ada Pak Rafiq di Sungi dan Bu Fia di Susukan, hampir sama pertanyaannya. Yang pertama Pak Rafiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bacaan apa yang bisa menolak sihir? Terima kasih atas jawabannya. Kalau Bu Fia-nya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bu Fia Susukan Rejo. Ustadz, bagaimana cara mengeluarkan setan yang berdiam di dalam aliran darah kita? Matur nuwun atas penjelasannya. Game Ustadz. Yang pertama dari Pak Rafiq. Pak Rafiq Sungi, Keraton Sungai. Yeah. Mas Rafiq, mohon maaf tadi pertanyaannya nama. Pak Rafiq pertanyaannya menolak sihir. Bagaimana caranya menolak sihir, atau mungkin juga bacaan apa yang dibaca untuk menanggulangi sihir? Yang tadi sudah saya sempat bacakan ya, bahwa rajin beribadah, sholat jamaah di masjid ataupun di rumah bersama suami istri anak-anak, diajak ke masjid, ini juga dalam rangka menanggulangi serangan-serangan penyakit non medis itu. Ya, ada lagi dengan rutin membaca zikir dan wirid, karena keduanya ini berbeda.
zikir dan wirid, semacam rotibul haddad, istighosa, tahlil, dan lain sebagainya, manaqib, yang Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain sebagainya. Ya, lebih dari itu adalah kita kemudian ditata oleh Allah dengan berkarakter baik, bertabiat yang baik. Dari perbuatan baik kita itulah menjadi amaliyah kita yang membentengi kita dari serangan-serangan sihir. Atau juga dengan rutin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Di rumah setidaknya kalau kita masuk kamar mandi, lakukan dengan kaki kiri dulu, keluar dari kaki kanan. Ya, masuk rumah dengan kaki kanan dulu, keluar dengan kaki kiri. Masuk rumah dengan baca salam dulu, ada orang ataupun tidak ada orang, baca salam dulu, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan amalan baik, sunnah-sunnah kebiasaan Nabi ketika di rumah, di luar, itu semampu kita lakukanlah, dan itu mudah-mudahan bisa menanggulangi pengaruh-pengaruh jahat dari energi negatif sihir ini. Yang kedua dari Bu Vina tentang mengeluarkan setan yang berdiam dalam aliran. Bagaimana? Ya, memang setan ini masuk godaannya melalui aliran darah. Tetapi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Saya pernah membaca salah satu kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Di situ dijelaskan bahwa sebetulnya dalam diri kita ini sudah bawaan kita, Allah menitipkan di dalamnya ada jin yang biasa disebut di situ oleh Al-Imam Al-Ghazali Al-Khunnas, ada yang disebut dengan Al-Mulhim, jenis malaikat, dan sejenis jin, atau mungkin biasa disebut dengan korin, jinnya ini oleh orang-orang kita. Ya, kalau jin jenis khunnas semacam ini memang tidak bisa diruqyah, dikeluarkan sekuat apapun, tidak bisa. Ya, ini bawaan. Rasulullah juga mempunyai semacam ini, tapi oleh Allah ditundukkan dan hanya mengikuti perintah Rasulullah. Nah, ini yang penting, bagaimana jin yang ada dalam diri kita, bawaan kita ini bisa kita kendalikan sehingga ia tidak mengendalikan nafsu kita. Kalau sudah mengendalikan, menguasai nafsu kita, jin khunnas ini, maka biasanya dia mengajak teman-temannya yang di luar sana. Nah, yang bisa diruqyah yang ajakan teman-temannya di luar sana itu yang bisa diruqyah. Tapi korin atau khunnas ini, jenis jin khunnas ini tidak bisa diruqyah, tidak bisa dikeluarkan. Tapi ketika ia mengundang energi lain di luar sana kemudian masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi kita, ini bisa diruqyah. Artinya bisa dinetralkan dengan ruqyah. Kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, biasanya kami membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, 3 kul, ya, dibaca ke air, mohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Ya, kemudian diminum airnya, insya Allah akan netral sendiri. Kira-kira demikian, Ustaz. Baik, demikian untuk Bu Fia dan juga Pak Rofik. Ini Mas Syafur Rahmat tanya, Ustaz, alamatipun beliau yang lengkap di mana? Soalnya rumah saya dekat dengan Pandaan. Tapi sebelumnya kami baca yang masuk ini. Ada buku Mila di Baci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, apa benar orang yang kena sihir itu kambuhnya pada hari-hari tertentu? Tertentu saja. Matur nuwun atas jawabannya. Gimana Ustadz? Matur suwun dari yang di Pandaan. Alamat saya sendiri itu memang di Pandaan, tepatnya di Dusun Kecelek, ya, Kemiri Sewu, Pandaan, di area industri pabrik teh gelas. Ya. Yang kedua yang dari Beji, buku Maila, ya. Pengaruh sihir itu memang kadangkala ya kambuhnya kadangkala di hari-hari tertentu atau bahkan di jam-jam tertentu. Para dukun ini kuat energinya ketika mengirim, dukun sihir ini, ya,
mengirim energi negatif itu biasanya di waktu petang dan berpengaruh malam hari. Kambuh malam hari, sakitnya di malam hari, mulai petang sore itu, kemudian fajar ya, sore surup ya, sampai malam hari tertentu atau pada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu kambuh, terasa kambuh semacam itu. Tetapi menurut kami begini, bahwa penyakit apapun saja ya, jangan langsung memberikan vonis ini karena sihir, ini karena jin. Ya, periksakan dulu ke dokter, meskipun Al-Quran itu obat pertama dan utama. Bacakan Al-Fatihah dulu, berangkat ke dokter, periksakan. Saran kami, jangan langsung divonis. Kenapa? Sekuat apapun perbendengan kita, biasanya kalau orang yang terkena energi negatif karena sihir ini, biasanya dengan pikiran yang goyang, maka perbendengan itu akan runtuh. Wah, ini jangan-jangan karena sihir. Nah, perkataan semacam itu akan memudarkan, melunturkan perbendengan kita. Karena semua penyakit itu bisa terjadi karena anggapan saja. Kalau kita menganggap ada, maka menjadi ada. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja, akan menjadi biasa-biasa saja. Termasuk pengaruh dengan sihir. Kira-kira niku, Ustaz Rahmat. Baik, demikian untuk Bu Kumila. Ini mungkin yang terakhir ada dari Bu siapa ini, Bu Liha Jogoriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Malivia dari Jogoriku. Saya mau tanya Ustaz, jika orang kena sihir terus dikembalikan lagi sama yang ngirim, caranya berdoa dan minta sama Allah, apakah itu ikut berdosa Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maliha, pendengar setia Suara Pasuruan ini. Mudah-mudahan Ibu Maliha dan keluarganya senantiasa, dan kita semuanya pendengar setia lainnya senantiasa dapat perlindungan dari Allah dari serangan penyakit apapun. Apakah boleh sihir dikembalikan? Menurut kami bisa jadi berbeda dengan yang lainnya. Menurut kami, apa bedanya kita dengan dukun pengirim? Kalau begitu, apa bedanya kita, kejahatan mereka, para dukun sihir ini, dengan kita? Kalau kita disakiti orang lain, balaslah dengan kebaikan. Dan begitu ajaran dari Rasulullah SAW. Balaslah dengan senyuman. Ya, memang sakitnya itu di sini. Ya, sakit karena sihir itu terus menerus, memang sakit. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Obati saja, kita doakan para pengirim dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita bisa menetralisir dengan anggapan doa semacam itu, kita mendapatkan pahala dengan senantiasa berdakwah kepada para orang-orang yang menyakiti kita dengan doa hidayah, permohonan hidayah kepada Allah. Insya Allah doa orang yang terzolimi karena sakit seperti itu dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mumpung diterima doanya, cepat diterima oleh Allah, maka doakan si pengirim penyakit itu, ya, para dukun sihir, penyakit yang karena sihir ini, dengan doa yang baik. Ya Allah, ampuni mereka, mungkin mereka tidak tahu, berikan hidayah mereka ya Allah, semoga hidayah Engkau menyadarkan mereka dan kemudian kembali kepada keislamannya. Kira-kira itu Ibu Maliha. Mudah-mudahan Ibu Maliha mendengar setia ini senantiasa dirahmati oleh Allah dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Baik, sebelum ditutup dengan doa, coba kami buka di line YouTube-nya. Ada Mas Syabur Rahmat tadi yang berdoa beratensi, semoga Pak Ustadz dan Mas Rahman selalu sehat walafiat. Amin, amin. Semoga juga dengan panjenengan. Ada dari Haji Taufik Mahfud di Kota Pasuruan.
Semoga para kiai, ustadz dan penyelenggara Lentera ini khususnya Gus Rohman Hafiz selalu dibarengi sehat walafiat dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Haji Taufik yang sudah berdoa untuk kami, mudah-mudahan panjenengan juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ada Bu En, semoga sehat selalu Yai dan Mas Rohman, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Bu En yang selalu istiqomah berdoa untuk kami semua. Ada Aci Kang Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ruqyah di area Kota Pasuruan di mana nggih? Dan tiap hari apa dan biayanya, mohon barokah doa, matur nuwun nggih. Nggih, monggo Ustadz dibacakan doa. Di area Pasuruan di semua kecamatan ada nomor-nomor kontak, bisa menghubungi nomor saya atau ketuanya Ustadz Hafid. Akan selalu ada info ruqyah setiap bulan, setiap minggu ada info ruqyah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tudhiluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dana min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Cita Lenterati Pasuruan People dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program Lenterati yang dipancarluaskan 107 FM Surah Pasuruan, dan saya bertugas pagi harinya Abdurrahman Hafid pamit undur diri. Sampai bertemu di gelombang yang sama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Enggak usah. Nggih, monggo.